Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, ikhwan fiddin wal akhwat fillah, Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha untuk senantiasa memuja dan mujinya, menyanjungnya. Karena hanya kenikmatan dari Allah lah segala sumber kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Karena saking besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kita kepada Allah bukanlah bentuk bagian dari balas jasa atau balas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena saking besarnya nikmat Allah SWT, sehingga tidak mungkin kita sanggup membalasnya. Tapi karena ibadah kepadanya Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Wa la in kafartum, sebaliknya. Kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sungguh adabku amatlah pedih. Ayat yang semakna dengan ayat ini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kalian selagi kalian bersyukur ya dan beriman. Selagi kalian syukur dan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kalian. Dan hasil yang baik dari orang-orang yang senantiasa mengamalkan iman melakukan menambah iman dan mengamalkan amal solehnya, iman dan amal soleh membuahkan hasil yang sangat indah bagi kehidupan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Itu kehidupan yang baik, baik dengan qanaah, baik dengan ya kebahagiaan ya yang sifatnya tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebahagiaan itu pada apa saja ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh ya baik dia laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka Allah berikan baginya kehidupan yang baik, yakni hayatan thayyibah. Di sini bisa bermakna qanaah ya, yakni merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Atau juga dengan kehidupan yang memang dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ya, kepada seorang, termasuk adalah hayatan thayyibah ya, baik dengan puas. Tapi sebaik-baik kehidupan bagi seorang adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan, baik banyak ataupun sedikit ya. Karena kalau diukur dengan hawa nafsu manusia, maka tidak akan sanggup untuk puas ya istilahnya, untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan.
Tapi jika diukur dengan iman, ya, maka qanaah adalah sesuatu yang terbaik. Kemudian pula Allah katakan wala nadsiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami balasi, ya, nanti dengan balasan yang nanti di hari kiamat dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Derma. Bukan hanya membalas yang setimpal, tapi lebih dari apa yang mereka kerjakan. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan al-hasanah bi asyri amsalihha. Ya, kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi satu kebaikan ini bisa 10 kali lipat, bahkan sampai ila sab'i adifin, ya, 700 kali lipat. Bahkan mungkin bighairi hisab, tanpa hitungan, ya. Tidak bisa diperhitungkan. Kenapa? Karena Allah membalasnya terserah, ya. Bagaimana ibadah puasa, sabar dan yang lainnya. Taib, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Hari ini, ya, kita masuk ke dosa besar, pembahasan dosa besar yang ke-11, yaitu al-firar min az-zahf, atau dalam bahasa hadis at-tawalli yaum az-zahf, ya, lari dari medan peperangan atau pertempuran, ya. Ini termasuk dosa besar, ya. Nanti kita sebutkan baik ayat, hadis ataupun aqwal ulama yang menguatkan hal ini, ya. Jadi meski ada 1-2 orang yang mungkin berpendapat ini tidak dosa besar, hanya khusus pada dosa atau yang dilakukan oleh, ya, orang lain yang pada waktu itu perang, ya. Tapi ada juga yang berpendapat secara umum, jumhur ulama, ya, yang menyatakan bahwa ini termasuk dosa besar, ya, dalam semua peperangan apapun bentuknya. Kalau kabur dari medan tempur maka dosa besar, ya. 6. Disebutkan oleh muallif di sini firman Allah Subhanahu wa taala ayat 15 dan ke-16 dari surat Al-Anfal. Ayat 15-nya, ya, ada sebelumnya, ya. Ayat 15-nya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Di sini tulis 15 16 tapi ditulisnya 16-nya doang ayatnya. Tapi di terjemahnya ada 15 16. Di dalam kurungnya. Ayat 15-nya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan lil qital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengancam jadi pelaku yang melakukan tindakan seperti ini, yaitu lari dari medan pertempuran, bil ghadab alaih. Allah murka, marah kepadanya, ya. Allah mengatakan di ayat yang 15-nya, ya. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu membelakangi mereka, atau maksudnya mundur. Jangan mundur dari medan pertempuran. Kalau sudah berhadapan, ya lawan, ya. Seberapapun jumlah mereka. Karena jihad itu adalah amalan yang butuh dengan kesabaran. Ya, tidak main-main. Amalan yang butuh dengan sabar. Sabar dibuktikan itu justru dalam jihad. Makanya kalau orang tidak sabar atau biasa tidak sabar berjalan dari rumahnya menuju masjid, bagaimana dia akan bisa sabar, ya, dalam jihad? Kalau dia biasa tidak sabar dengan dinginnya air untuk dia berwudu di pagi hari, atau panasnya terik matahari yang menyengat lalu kemudian menjaganya dalam puasa, dalam kondisi puasa,
ya, tidak membatalkannya. Kalau dia tidak sabar, maka bagaimana mungkin akan sanggup sabar di medan tempur, ya. Justru medan tempur itu butuh dengan kesabaran. Karena tidak mungkin seperti yang hanya sekedar kita angan-angankan, ya, musuh mati kemudian beres semuanya, enggak mungkin. Ya, bahkan mungkin ada orang yang harus sabar karena, ya, kalau zaman sekarang mungkin terkena peluru, mungkin kena bomnya, kepercikan bomnya, dia harus sabar, ya. Mungkin meskipun luka, dia tidak boleh bunuh diri ataupun tidak boleh lari dari medan pertempuran sampai pertempuran itu selesai atau sampai komandan menginstruksikan lain, ya, untuk mundur, ganti siasat, atau misalkan, ya, yang di sini disebutkan cuma dua, ya, ya, illa mutaharrifan liqital au mutahayyizan ila fi'atin. Jadi, dan barang siapa mundur, kata Allah, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital au mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, barang siapa mundur, jadi andaikan kita pengecualiannya kita bacanya nanti, ya. Barang siapa mundur pada waktu itu, maka orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah, ya, dan tempatnya adalah jahanam, dan jahanam adalah sebuah tempat kembali, kecuali dua orang saja, dua golongan manusia, yaitu yang pertama berbelok untuk siasat, mengatur strategi perang lagi, ya. Jadi berbaliknya itu untuk mutaharrifan liqital, yaitu berganti siasat. Au mutahayyizan, yaitu bergabung dengan pasukan yang lainnya, hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lainnya. Pasukan yang lainnya mungkin ada di belakang, ya, dan seterusnya. Maka itu tidak termasuk tawalli yaumuz zahf, ya, lari dari medan pertempuran. Berarti di sini ada dua, ya. Dua apa maksudnya? Dua hukuman dari Allah bagi orang-orang yang lari dari medan pertempuran. Pertama, Allah murka kepadanya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam. Ya. Dari dua ayat atau dua hukuman ini menunjukkan memang dosa besar. Enggak mungkin bukan dosa besar, ya. Karena dosa besar itu kaidahnya adalah setiap dosa yang baik ada ancaman langsung dari Allah, Rasulnya, ada hukuman neraka, yang disebutkan hukuman neraka, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan langsung ada hukuman, disebutkan adab kubur, juga termasuk dosa besar. Kaidahnya seperti itu. Maka ini pasti, ya, adalah dosa besar. Tawalli yaumuz zahf adalah dosa besar, ya. Dan Nabi kita SAW juga mengatakan apa? Dalam hadisnya, ya, bagaimana diterangkan oleh Syekh di sini, Al-Hafidz Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau juga menukilkan, membawakan riwayat hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 hal yang dosa-dosa besar yang membinasakan. Ada di sana dosa-dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah beliau menyebutkan salah satu dari 7 itu, wa tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran. Abdullah bin Mas'ud pernah juga meriwayatkan, saya tambahkan di sini satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah berdoa atau berkata dalam doanya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beliau 3 kali mengatakan. Beliau mengatakan, man qala, barang siapa yang mengucapkan, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kayaknya sering kita dengar, ya. Kapan ini? Biasanya orang-orang awam kalau habis salat baca zikirnya ini, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Barang siapa membacanya 3 kali, ghufirat lahu dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya. Diampuni apa? Dosa-dosanya. Wa in kana faron minaz zahf, meskipun dosa yang pernah dia lakukan adalah lari dari medan pertempuran. Meskipun dosa yang pernah dia lakukan adalah lari dari medan pertempuran. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya dalam kitabnya jilid 1 halaman 511 ya. Jadi sanadnya hasan, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diamalkan hadis seperti ini. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau biasanya disambung astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa membacanya 3 kali, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosa termasuk dosa lari dari medan pertempuran. Maka Imam Al-Mudhaffar As-Sam'ani mengatakan berdalil dengan hadis ini atau riwayat ini bahwa lari dari medan pertempuran termasuk adalah dosa-dosa besar ya, termasuk dosa besar. Nah, dari kitab yang kita pegang ini ya, hadisnya atau dalilnya cuma 2 ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Utsaimin di sini, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, melarikan diri di hari pertempuran yaitu melarikan diri dari barisan perang pada hari peperangan, itu pada saat kaum muslimin melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir. Tiba-tiba ada seorang yang melarikan diri, maka tindakan seperti ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Karena perbuatan ini mengandung 2 kerusakan. Kerusakan yang pertama, meruntuhkan mental kaum muslimin. Ini ucapan ini serupa banget dengan ucapan dari seorang ulama ya, ulama yang lainnya ya, serupa sekali bahwa alasan yang dikemukakan adalah kenapa ya, nah, bahwa lari dari medan pertempuran membuat kelemahan. Yang pertama, meruntuhkan mental kaum muslimin. An yazid al-adu ala da'fil muslimin. Jadi justru menambah kekuatan bagi kaum kafirin dan menambah kelemahan bagi orang muslim kalau lari dari medan tempur ini. Memperkuat orang kafir dan menambah lemah orang muslim. Karena ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum ishruna sabirun, iyyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 20 yang sabar, akan bisa mengalahkan 200. 20 orang sabar bisa mengalahkan 200. Berarti satu orangnya 10. 20 orang sabar mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'ah, ya, ila akhirih. Ya. Berarti kalau 100 bisa mengalahkan 1000, karena satu orangnya berapa? Bisa mengalahkan 10 orang. Ya. Itu syaratnya kata Allah SWT, iyyakum minkum ishruna sabirun. Ada kata sabirun, orang-orang yang sabar. Bukan malah lari dari medan tempur. Jumlahnya banyak sekali ya, langsung lari. Tidak. Jadi jangan melihat kekuatan. Ini juga pelajaran bagi kita ya, bahwa kita tidak boleh melihat kekuatan besar dari musuh-musuh Allah SWT. Orang-orang kufar ya, yang dengan kekuatannya sangat besar, tidak perlu takut. Meskipun dari sisi persenjataan kalau zaman sekarang semakin canggih, nuklir ini itu, tidak boleh seorang kemudian melihat seperti itu, karena kemenangan itu tetap milik Allah SWT. Allah berikan kemenangan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah akan memenangkan orang-orang beriman ya. Fa inna nasral qarib, karena sungguh kemenangan itu sangat dekat. Ya. Maka seorang tidak boleh menganggap bahwa dengan jumlah yang sedikit pasti kalah. Itu anggapan yang
buruk karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bisa saja memenangkan jumlah yang sedikit dengan meskipun lawan yang besar ya. Sebagaimana dalam ayat ini ya, iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kalian yang 20 orang-orang yang sabar, maka 20 orang sabar ini bisa mengalahkan 200 dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Abdullah bin Abbas, faqutiba alaihim alla yafirra wahidun min asyrah. Ya. Maka di sini kemudian dicatat ya atas mereka agar tidak lari satu orang dari 10. Maksudnya tidak ada yang bisa lari meskipun satu orang dari 10 orang ini ya. Artinya pasti dibunuh. Satu orangnya membunuh 10 kan. Nah, jadi alasan yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin yang pertama adalah meruntuhkan mental kaum muslimin. Yang kedua akan menambah atau memperkuat mental orang-orang kafir ketika menyerang kaum muslimin. Ya. Jadi menambah kekuatan orang kafir justru. Sebab apabila barisan kaum muslimin kacau ya, berantakan, yang tidak teratur ya, bahkan mungkin terpecah-pecah bagaimana disebutkan dalam perang Uhud ya, terpecah menjadi 3. Ada di antara sahabat yang lari ke Madinah, ada di antara sahabat yang menyerah seolah-olah dengan keadaan karena ada isu tersebar bahwa Rasulullah meninggal. Isu yang tersebar bahwa Rasulullah meninggal, maka mereka sudah bersedih sudah. Apa yang diharapkan? Karena kebiasaan orang biasanya kalau perang adalah panglima perang yang sudah meninggal sudah. Ya, apalagi yang diharapkan dari peperangan ini? Kalau sudah panglima yang meninggal, jenderal yang sudah meninggal, ya, pemimpin perang yang meninggal. Oleh karenanya mereka yang kedua ini, golongan ini pasrah seolah-olah putus asa. Kemudian yang ketiga tetap berkecamuk dalam peperangan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka semua. Nah, para sahabat ya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan ya, at-tawalli yaumuz zahf adduhu sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Lari dari medan pertempuran Rasulullah menghitungnya sebagai dosa besar. Dalilun sharihun limadhabil ulama kafatan fi kaunihi kabiratun ya. Atau kabiratan ya. Ini menunjukkan dalil yang sangat gamblang dari madhab para ulama. Jadi bukan hanya madhab satu saja, tapi madhab jumhur ya, ulama seluruhnya bahwa lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Illa ma hukiya anil Hasan al-Basri, kecuali satu pendapat yang dinukilkan dari Imam Hasan al-Basri. Jadi ada nukilan dari Imam Hasan al-Basri bahwa beliau mengatakan tawalli yaumuz zaf atau firar minal zaf laisa huwa minal kabair, kata beliau. Ya. Tapi kata Imam Nawawi wal ayah karimah fi dzalika inna ma waradat fi ahli Badr khassah. Afan. Kata Imam Hasan al-Basri berpendapat bahwa ayat yang tadi dimaksud adalah ayat ya turun di ahli Badar secara khusus dalam perang Badar ya. Tapi kata Imam Nawawi waswab yang benar maqalahul jamahir annahu baqin. Apa yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya ayat ini tetap fungsinya ya, maknanya sampai hari kiamat, yaitu hukumnya tetap maksudnya. Barang siapa yang lari dari medan pertempuran maka termasuk dosa besar. Mungkin ada alasan yang lain ya yang menjadikan boleh seorang dari medan pertempuran ya, kecuali tadi hanya disebutkan Al-Qur'an ya. Yaitu siasat yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua adalah bergabung dengan pasukan yang lainnya. Nah, ini yang disebutkan Al-Qur'an, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan lil qital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Jadi hanya dua, mutaharrifan lil qital aw mutahayyizan ila fi'ah. Karena perang harus ta'awun ya, alal birri wa ta'awun, untuk saling tolong menolong di atas instruksi komandan ya.
dan perang atau jihad sampai hari kiamat ada berlaku bersama pemimpin. Para ulama kita menyebutkan dalam kitab-kitab mereka dengan satu bahasa yang simpel, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, bahwa jihad itu akan terus eksis sampai hari kiamat. Ma'al imam, bersama pemimpin. Dan imam yang dimaksud adalah skala kalau di kita presiden, skala imam yang ditunjuk presiden. Kalau ini memang presiden menunjuknya, komandan perang yang ditunjuk. Ya. Ma'al imam baron kan am fajir, baik imam yang baron, yang baik, yang adil, ya, au fajir, atau yang jahat atau zalim. Ya. Jadi dalam hal ini Ahlus Sunnah tetap taat kepada pemimpin yang menginstruksikannya. Meskipun yang menginstruksinya jahat, tapi menginstruksikan jihad, berangkat. Ya. Meskipun pemimpinnya adalah baik dan melarangnya jihad, ya ditaati. Melarang jihad, ya, karena mungkin perhitungannya takut, ya, dengan musuh-musuh, tentu karena wahan hubud dunia misalkan, atau takut mati, tertimpa penyakit lain-lainnya, ya, karena lemahnya iman, maka kemudian memperhitungkan untuk tidak menyerang, berperang, menginstruksikan jihad, maka tetap ditaati. Ya, meskipun menginstruksikan untuk tidak jihad. Karena dalam hal ini yang wajib untuk diikuti adalah inti adalah taat, ya. Fil ma'ruf, taat dalam hal yang ma'ruf. Lalu katakan oleh Syekh Utsaimin di sini, ya, sebab alasan dari yang kedua, sebab apabila barisan kaum muslimin kacau, maka hal ini akan menambah kekuatan orang kafir. Ya, orang kafir ketika melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin, hal inilah yang menyebabkan orang-orang kafir semakin beringas. Jadi, terjemahannya kasar banget, ya. Mungkin maksudnya semakin, ya, semakin marah besar, ya. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizallahu taala, juga sama, ya, dalam menerangkan hadis ini atau bab ini, beliau mengatakan al-firar min az-zahf min al-kaba'ir idza lam yakun mutahayyizan ila fi'ah wa huwa min sab'il mubiqat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar, ya, kecuali tadi dua hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Dan ini menunjukkan termasuk dosa yang membinasakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun seorang saat melakukan amal yang besar, yaitu jihad, ya, pertempuran, tapi jika dia lari dari medan pertempuran, ya, maka masuk dosa besar. Jadi nggak main-main. Amalan besar tapi bisa menjadikan dia juga jatuh pada amalan atau dosa besar. Ketika apa? Lari, ya, lari dari medan pertempuran. Seharusnya karena sedang mengemban amal atau misi besar, yaitu jihad fi sabilillah, seharusnya tidak boleh lemah, tidak boleh ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjadikan dia, ya, mundur barang sedikit pun, kecuali jika imam menginstruksikan mundur tadi karena siasat, ya. Nah, jadi dari semua pendapat yang disebutkan tadi, ya, menunjukkan bahwa at-tawalli atau firar min az-zaf termasuk lari dari medan pertempuran, termasuk dosa besar, ya. Kita lihat perkataan Syekh Utsaimin berikutnya, akan tetapi, ya, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan pengecualian. Ini dia pengecualiannya. Barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh, ya, jadi kecuali ini dia. Jadi kalau seakan-akan di sini diselipkan, ya, pengecualiannya diselipkan di tengah.
Jadi kalau maka sungguh ini untuk yang atasnya, barang siapa mundur pada waktu itu dari medan tempur, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah dan tempat kembali adalah jahanam. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu ya, barang siapa mundur karena dua alasan ini, siasat dan gabung dengan pasukan lain, ya. Misalnya ketika pasukan lain tersebut sedang dikepung oleh musuh dan merasa khawatir apabila pasukan tersebut akan dihabisi oleh musuh, kemudian dia berbelok untuk membantu mereka. Nah, ini termasuk boleh. Kita lagi kecamuk di sana, tapi di sana juga ada pasukan kita harus dilindungi. Maka kita mundurnya untuk melindungi yang lainnya, ya termasuk dibolehkan. Ya. Alasan kedua inilah karena ingin berputar balik untuk menyerang musuh seperti yang disebutkan pertama dalam ayat ini, kecuali berbelok untuk siasat. Ya, seperti misalnya mundur ke belakang untuk memperbaiki senjatanya. Dijelaskan oleh Syekh, contoh jadi yang dimaksud siasat di sini termasuk boleh kalau untuk memperbaiki senjatanya, ya. Ya, pelurunya udah habis, mundur dulu. Ini bukan termasuk apa? Lari, karena memang sebenarnya nggak lari. Kalau dari sisi maknanya pun tidak lari orang seperti ini, karena dia hanya sekedar mengisi peluru lagi, mengisi amunisi, ya. Nah, yang dicontohkan Syekh, ya, maka tepat karena mau memakai baju besi misalkan dan lain sebagainya yang termasuk di antara hal-hal yang bermanfaat ketika berperang, maka hal ini pun tidak dilarang. Banyak hal tentunya, ya, seperti menyelamatkan saudaranya mungkin, ya. Mundur untuk menyelamatkan saudaranya, menyingkirkannya maksudnya agar ke tempat yang lebih aman. Banyak hal contoh-contoh di sini yang tidak termasuk lari dari medan pertempuran. Kalau lari dari sini jelas ada unsur niat, ya. Ada unsur niat memang takut, ada unsur niat memang untuk lari dari pertempuran, ya. Makanya di sini berbeda tentunya dengan orang-orang yang tadi disebutkan contohnya oleh Syekh, ya. Karena orang-orang seperti itu tidak ada unsur niat untuk lari dari medan pertempuran. Baik yang mengisi amunisi, baik yang ya membantu saudaranya atau yang lainnya, ya. Ini semua tidak termasuk al-firar minaz-zahf, ya. Tidak termasuk lari dari medan pertempuran. Nah, masyaallah ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau dari kitab yang kita menjadi pijakan, ya. Sudah cukup sebenarnya pembahasannya, menunjukkan sangat kuat, ya, dalil yang dibawakan oleh muallif, meskipun hanya dua di situ. Ada yang lainnya sebenarnya dalam kitab yang lainnya. Ada perkataan Ibnu Abbas, kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, ya, contoh tadi yang sudah disebutkan. Jadi dalil tentang dosa besar yang ke-11 ini, ya, bagian dari dosa besar yaitu lari daripada pertempuran ini, kalau dilihat dirunut bahkan dari Al-Qur'an, ya, hadis, ya. Bukan hadisnya bukan hanya satu, ya. Kalau tadi diriwayatkan hadisnya bukan hanya satu, ya. Demikian pula ijma', adanya pendapat ijma' dari ulama, ya, bahwa ini termasuk dosa besar. Ijma' ini dinukilkan contohnya dari Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi dan juga As-Sa'alabi, ya, rahimahumullah. Yang beliau mengatakan, keduanya mengatakan al-firar minaz zahfi kabiratun minal kabair bi ijma'. Jadi ada nukilan ijma' dari dua ulama ini. Jadi Ibnu Atiyah Al-Andalus dan As-Sa'alabi, ya. Bahwa kata mereka berdua, kedua ulama ini, ya, bahwa lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar menurut ijma' ulama. Menurut ijma' ulama, ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang ditanyakan? Hari ini agak ringkas nih, Pak. Tidak panjang-panjang, tapi sudah bisa dipahami oleh kita semua, ya, secara pasti, ya. Hanya satu yang dinukilkan tadi yang berselisih
yaitu Imam Hasan Al-Basri, pendapat yang menyendiri dalam bab ini yang mengatakan bukan bagian dari dosa besar, tapi sudah disebutkan oleh Imam Nawawi ya, bahwa beliau mengatakan yang benar bahwa ini termasuk dosa besar ya, menurut jumhur ulama ya. Memang kebenaran tidak mesti harus jumhur, akan tapi ya kita juga melihat di sini dalil-dalil yang dibawakan jelas lebih kokoh, lebih kuat yang dibawakan oleh jumhur ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Nabi SAW. Andaikan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa ayat ini berkaitan dengan perang Badar, tetapi hadisnya Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Syirik, ya kan? Kemudian membunuh jiwa, sihir yang kedua. Yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam lari dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh menuduh wanita yang baik-baik, yang bahkan mungkin mukminat, salihat, ya, sebagai wanita pezina, maka ini termasuk dari 7 dosa besar. 6. Jadi poin yang ke-6 ya. Baik, silakan Pak. Ini kan ada perang Rusia dan Ukraina. Nah, itu kita orang muslim ada di situ. Apa perlu ikut? Allah alam Pak, saya selama ini juga belum mengamati dengan baik, apalagi juga ulama-ulama belum ada yang komentar maksudnya. Karena ini berkaitan dengan asobiyah sebenarnya ya. Perang karena hamawiyah, perang karena unsur kenegaraan. Jadi bukan karena agama. Yang perang seperti inilah yang Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, seorang berperang, tapi karena ingin disebut namanya pahlawan atau jagoan, ya. Lalu juga ada juga orang berperang ingin membela kaumnya, maksudnya sekedar unsuriyah, hamawiyah, semangat membela bukan agamanya. Maka Nabi mengatakan la syai'allah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali kayak unsur negaranya, tapi karena dizalimi misalkan. Ya, karena dizalimi. Kalau tidak ada unsur zalimi, hanya sekedar wah-wahan ya, menjaga kewibawaan sebuah negara. Ini jelas namanya apa? Perang kabilah, perang suku, perang sekedar etnis, ya, membela suku, ya, mati-matian. Tidak termasuk jihad. Ya. Karena disebut jihad itu ketika li'la'i kalimatillah yal ulya, agar menegakkan kalimat Allah menjadi satu-satunya yang tertinggi, bukan yang lainnya. Meskipun dibantu oleh chatnya ya, masukan chatnya Muslim. Wallahu alam. Dan track record masukan chatnya yang kita tahu bahwa justru yang sekarang berkuasa itu adalah pengkhianatnya ibaratnya. Yang tadinya berkolaborasi dengan mujahidin chatnya, lalu kemudian justru membunuh dari belakang pasukan mujahidin, menjadi bonekanya Rusia waktu itu. Sekarang Uni Soviet itu dulu namanya, sekarang Rusia. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami tahu ya. Jadi tadinya berperang bareng bersama kaum muslimin atas penjajahan dari Uni Soviet, lalu kemudian salah satu pihak ditawari untuk menjadi pemimpin, yang ini malah nyerang dari sesama muslim. Tadinya begitu katanya. Lalu jadilah negara yang saat ini terjadi. Wallahu a'lam ala kulli hal ya. Karena hakikat itu adanya di medan asli ya. Kalau hanya berita ya dari satu sumber, 2 sumber yang mungkin masih belum bisa dipertanggungjawabkan juga wallahu a'lam. Nah, makanya kalau perang seperti ini, sikap kita ya sebagaimana sikap ulama, tidak ada yang komentar ya. Ulama kita kalau memang itu perang agama pasti akan menyerukan apa ya, membantu minimalnya atau menyerukan jihad dan seterusnya. Nah, ya ada unsur muslimnya sama, ada unsur sama. Itu kan negara ya. Kalau negara dimanapun unsurnya sama, ada agamanya semua biasanya ya. Walaupun dominannya apa gitu ya, tetap. Tapi
setidaknya menjadi warga sana ya otomatis membela ya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain yang tanyakan? Monggo. Untuk dosa besar ini dengan perang, apakah ada hukumannya di dunia, misalkan mungkin cambuk atau apa? Maksud termasuk had gitu ya? Ya, Allah alam ya, sejauh ini kayaknya tidak disebutkan apakah dipenggal lehernya, tapi wallah alam ya, apakah ada hadnya atau tidak ya? Wallah alam, saya tidak tahu. Tapi biasanya yang dihukum-hukum adalah pengkhianat biasanya. Kalau berkhianat, kalau seperti ini yang ada adalah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tadi istighfar bisa menghapus, menunjukkan meskipun dosa besar tetapi ya masih diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Tidak ada hadnya. Tidak disebutkan hadnya ya. Karena yang disebutkan ya, dengan istighfar saja, dengan taubat saja bisa diampuni dosanya. Kita kembali bawakan hadisnya ya. Hadis sanadnya hasan dari Imam Hakim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau menuturkan Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali ya, tidak disebutkan waktunya kapan. Ghufirat lahu dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya meskipun termasuk dosa lari dari medan pertempuran. Nah. Ada yang lain, Pak? Saya tidak akan menanyakan masalah perang atau ini ya, Ribut. ya, tapi yang lebih kecil dari perang itu berantem. Nah ini kalau orang Islam itu kita itu kapan dibolehkan berantem, misalnya begini. Sesama Muslim maksudnya? Ya, ya mungkin Muslim. Contoh begini, dalam satu perjalanan kita safar nanti ini, itu di tengah jalan ada yang sampai hampir mencelakakan kita, ya, hampir mencelakakan kita. Kecelakaan, Ya, nabrak gitu. hampir bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian marah. Nah, ini sama contoh seperti itu makanya Seperti masing-masing tidak dapat mengendalikan. banyak kejadian sekarang ini seperti ini, Pak ya. Nah. Sampai sejauh mana Islam menyoroti ini itu, kalau sampai berantem. Berantem sesama Muslim dilarang. Ya, tidak boleh. Karena baik satu mendolimi, ya, atau saling mendolimi, apalagi kalau sudah saling mendolimi, keduanya neraka. Ya, kalau berniat untuk membunuh. Nabi mengatakan idal talqa muslimaini bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling berteradu pedangnya, ya, maka maksudnya berantem ya, bunuh membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh pastilah kita tahu karena dia yang membunuh makanya dia di neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kenapa dia di neraka pula? Fa innahu akhrasa ala qatli sahib. Kata Nabi, karena dia juga bersemangat untuk membunuh, saudara. Masih ada niat untuk membunuh, ya, menghabisi pula. Jadi kalau sudah niatnya saling membunuh, neraka. Ya. Fal qatil wal maqtul finnar. Tapi kata-kata neraka ini tidak kekal ya Pak. Karena pelaku dosa besar itu tetap di akhirat itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak ampuni, ya ampuni. Kalau Allah berkehendak untuk diazab, ya diazab. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap hukum nanti di akhiratnya adalah selagi bukan syirik akbar di bawah kehendak Allah. Kalau Allah insya'a ghafarallahu lah, kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, ampuni. Tanpa harus diazab. Diampuni meskipun dia belum bertobat. Meskipun belum bertobat di dunia. Selagi bukan syirik akbar, ya. Insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak lain untuk mengazabnya, maka Allah akan azab. Ini masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada kalimat liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki.
Jadi para ulama merinci seperti itu. Dan sikap kita sebagai muslim terkadang lebih baik terdolimi daripada mendolimi. Terkadang ya. Dan memang pada umumnya begitu. Sudahlah ngalah, sedikit terdolimi, tetapi yang penting aman. Ketimbang mendolimi, waduh ini resikonya berat. Andaikan yang kita dolimi tidak memaafkan, nanti nuntut di hari kiamat, waduh repot lagi nih. Ya, karena kebangkrutan yang nyata itu bagi orang yang banyak berbuat dolim intinya. Dari hadis Nabi SAW, Manil muflis, siapa orang bangkrut itu? Nabi menerangkan orang yang sholat, puasa, jihad, bahkan mungkin ya, tapi dia menuduh fulan begini, mencela fulan, mencaci maki fulan, makan harta orang fulan tanpa hak, termasuk diantaranya membunuhnya, dan ya, maka orang yang seperti ini akan datang di hari kiamat, meskipun pahalanya banyak orang yang mengadu hadapan Allah. Ini diadili nih satu persatu ya. Orang-orang yang masih banyak dizoliminya datang kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya saya dulu begini, disiksa sama dia, sungguhnya saya pernah dizolimi ini. Ya, dia hutang pada saya nggak bayar misalkan. Ya, banyak ya. Kan berarti makan tanpa hak tuh namanya. Makan harta tanpa hak bukan hanya merampas. Orang sengaja hutang nggak bayar itu berarti makan harta tanpa hak. Ya. Lalu yang memberi hutang itu nggak terima misalkan, nuntutnya di hari kiamat kan repot Pak. Mending nuntut di dunia, bayar. Hanya berapa rupiah kok. Tapi kalau di akhirat nggak bisa ditukar dengan rupiah, ditukarnya dengan amal soleh Anda. Amal solehnya diberikan kepada orang tadi yang dizolimi. Ya. Makanya kaidahnya mendingan kita ngalah. Ya, yang terdolimi sedikit ya, jangan banyak-banyak. Karena semakin maju semakin banyak terdolimi. Mending mengalah sehingga terdoliminya sedikit ya. Dan itu lebih baik daripada harus berantem dengan muslim, sesama muslim. Makanya kenapa kita sebagai ahlu sunnah tidak melawan preman ketika menyakiti kita? Karena preman pun kadang muslim, masih sholat, ya hanya bodoh dia itu, jahil, tidak tahu hukumnya apa yang harus dilakukan sama muslim, sehingga masih menggertak, mungkin mencaci maki atau mungkin menyakiti muslim. Tapi kalau kita lawan balik, wah repot Pak. Nanti jadi jatuhnya kita khawatirnya lebih parah menyakiti dia. Ya, kalau sampai jatuh membunuhnya, nauzubillah ya. Justru karena kita sayang kepada dia maka kita tidak menyakiti. Ya. Ahlus sunnah itu lebih memilih untuk memaafkan ya, orang-orang seperti ini. Kecuali membela diri, dia membunuh kita atau merampas harta kita. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena menjaga hartanya, ya maka dia syahid. Itu berarti ini menunjukkan keutamaan lebih baik mengalah nih Pak. Lebih baik dia terbunuh daripada dia yang harus membunuh. Man qutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh karena dia menjaga hartanya, ya daripada hartanya diambil, tetap harus dijaga. Meskipun akhirnya resikonya mati, adalah dia syahid. Kalaupun nggak mati, kalau nggak mati ya mempertahankan diri. boleh. Dan sebisa mungkin tidak, bukan apa istilahnya, bukan lebih parah ya. Karena kalau yang ada itu biasanya akhirnya malah membunuh. Akhirnya malah membunuh. Ya. Nah, jadi kalaupun mau melumpuhkan bukan membunuh ya, melumpuhkan lawan. Istilahnya kita lari setelah itu. Karena hak membunuh adalah hak penguasa ya. Hak penguasa. Atau hukuman adalah hak penguasa. Taib. Intinya tidak boleh main hakim sendiri. Dalam Islam juga tidak boleh main hakim sendiri, sama. Jadi tidak boleh main hakim sendiri itu bukan hanya dalam negara yang istilahnya punya undang-undang. Dalam Islam pun aturannya begitu. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Semua hadis-hadis berkaitan barang siapa murtad maka bunuh, itu bukan hak kita. Waduh repot kalau setiap orang boleh membunuh siapa aja. Waduh, banyak pembunuhan di mana-mana. Hak penguasa itu. Hak penguasa. Nah, dukun hukumnya dibunuh, itu hak penguasa, bukan hak kita. Wah nanti repot di jalan-jalan banyak kepala digantung. Ini kepala dukun ini, repot nanti. Ya nggak boleh. Yang berhak itu hak penguasa. Ya. Di zaman Umar dukun diburu dan dibunuh.
Dan kebanyakan dukun itu wanita. Makanya nggak ada istilah kakek lampir, kakek sihir, adanya nenek sihir. Bukan mak lampir. Kakek sihir nggak ada ya, adanya nenek sihir. Karena kebanyakan dukun itu wanita. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup-niup buhul. Jadi sihir maksudnya. Karena meniup-niup buhul itu sihir, perbuatan sihir. Ya. Nah. Jadi amannya ya jangan nyari berantem. Bahkan dalam puasa wa in sabaka ahadun au syatama ya falyakul inni imru'un shaim. Kalau ada seorang yang mengajak berantem, maka katakan aku ini lagi puasa. Sampai pun orang berpuasa diperintahkan untuk tidak boleh melawan, ya, untuk mengatakan aku ini sedang puasa. Ya. Nah, jadi kalau sesama muslim bukan soal kuat-kuatan, nggak bisa, harus memaafkan. Ya, hancur kita kalau sesama muslim malah perang. Jadi kalau pasukan mereka melarang kajian, misalkan, ya sudah kita mundur, karena kita bukan mau perang, sesama muslim tidak perang. Masuk hadis ini kan khawatir kita, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya, yang bunuh dan dibunuh. Kalau sudah perang sesama muslim namanya perang fitnah. Perang fitnah. Yang orang berarti harus lari darinya. Yang kata Nabi SAW, yang berdiri yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Artinya apa? Semakin mendekat fitnah, semakin parah dosanya. Semakin resikonya berat. Makanya harus makin menjauh. Harus makin. Kalau ada orang lagi berantem sama muslim, hati-hati. Jangan asal ikut-ikutan. Malah kita yang ikut membunuh malah bisa jadi. Ya. Mana yang benar? Ya dipisah kalau bisa, tapi dengan ada kekuatan ya. Kalau hanya sendirian malah kita yang terbunuh atau malah membunuh dan seterusnya. Ya. Penguasa yang paling bagus adalah yang berwajib, pihak yang berwajib kalau di kita ya. Laporkan pihak yang berwajib untuk menyelesaikannya. Karena kalau tidak kita bukan haknya ya. Nah, intinya ingkarul munkar sesuai tetap kapasitasnya. Itu mungkar ya, berantem itu mungkar juga. Tetapi pada kapasitasnya. Kita siapa? Nanti malah khawatirnya terbunuh atau malah ikut membunuh. Ya. Masalah besar masalah kecil bisa menjadi besar. Karena ego orang makin tinggi itu biasanya kalau sudah mulai dipisah-pisah. Marahnya makin besar. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah. 1 jam kurang sedikit ya. Atau lebih sedikit. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fil azani Allahu ayyakum. Pada hari ini insyaallah pembahasan kita sudah kita cukupi dan insyaallah bisa dipahami tentang termasuk dosa besar yang sebagaimana disebutkan Imam Az-Zahabi, yaitu lari dari medan pertempuran. Dan pengecualian-pengecualian yang tadi sudah disebutkan ya adalah memang pengecualian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, demikian wallahu taala wa alam shawab. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.